Halo, selamat datang di rumah saya. Obrolan santai seputar rumah Santo Yakobus. Dan bersama saya, kita akan membahas sebuah topik hari ini, di episode kali ini, tentang Hari Komunikasi Sosial Sedunia. Nah, pasti penasaran kan, kenapa Hari Komunikasi Sosial Sedunia? Atau mungkin banyak yang belum tahu juga, ya kan? Hari Komunikasi Sosial Sedunia, apakah itu? Oke, bersama saya Louis Lee, sudah hadir tamu-tamu yang istimewa pada episode kali ini. Langsung aja kita berkenalan dengan mereka. Sudah bersama saya Romo Puri dan Mbak Intan. Halo. Kak Intan aja deh. Boleh. Oke, selamat malam. Selamat malam. datang di rumah saya. Oke, supaya lebih afdol mungkin masing-masing bisa memperkenalkan diri dulu ke para sobat rumah saya. Mungkin dari Romo dulu. Oke, halo sobat rumah saya. Saya Romo Puri. Saya bertugas di Seminari Tinggi Providensia Dei sebagai formator di sana, dan hari ini secara khusus saya diminta untuk datang ke sini untuk jadi teman jadi rekan ngobrol membicarakan tema ini gitu, Hari Komunikasi Sosial Sedunia itu. Oke, Kak Intan, silakan. Halo sobat saya ya, atau nyapanya apa Sobat nih? rumah saya. Oh, sobat rumah saya. Salam kenal ya. Saya Intan, sehari-hari juga sepertinya tetanggaan nih sama Romo Puri. Kebetulan saya sehari-hari di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, dan kebetulan ngajar gitu. Oke. Nah, tamu-tamu kita kan istimewa kan kali ini ya. Jadi ada Romo, ada dosen, ya kan. Jadi bukan kaleng-kaleng ya podcast kita. Oke, Romo. Yang saya tahu bahwa Hari Komunikasi Sosial Sedunia itu dirayakan seminggu sebelum Pentakosta. Nah, ini yang mungkin banyak yang nggak tahu nih ya, sobat rumah saya nih. Itu emang begitu ya? Maksudnya sudah pakem ya? Dan kenapa? Ya, baik. Jadi memang kita mulai aja dari awalnya dulu. Sebenarnya Hari Komunikasi Sosial Sedunia itu apa dan mengapa itu dirayakan di gereja kita. Itu kita mulai dari sejarahnya dulu, bahwa memang semula gereja itu masih memiliki jarak dengan komunikasi sosial, terutama sarana-sarana komunikasi sosial. Kemudian ketika Konsili Vatikan kedua, Paus Paulus ke-6 itu mulai melihat bahwa melalui sarana-sarana komunikasi sosial inilah umat, gereja secara khusus itu bisa masuk secara lebih dekat dengan dunia. Dan itulah yang menjadi kerinduan dari gereja. Sebab gereja melihat kalau gereja terus-menerus memisahkan diri dari dunia, maka pesan yang mau dibawa oleh gereja tentang keselamatan itu juga tidak tersampaikan. Maka dengan melihat secara lebih dekat segala suka, duka, penderitaan dunia lewat sarana komunikasi sosial inilah, maka di situ gereja bisa menyampaikan pesan-pesan keselamatan ini. Itu sejarahnya. Kemudian lewat Konsili Vatikan kedua ini mulai muncullah yang namanya dokumen Intermirifica, dekret itu tentang komunikasi sosial. Lalu itu tahun 1963 seingat saya ya. Kemudian tahun 1967 barulah kemudian dicanangkan pada tanggal 7 Mei seingat saya. Dicanangkan bagaimana gereja perlu memperingati ini setiap tahun. Sebab apa? Yang namanya komunikasi ini terus berkembang mengiringi peradaban manusia. Nah, maka perlulah gereja mengingat ada saat di mana
kita mendedikasikan diri kita untuk benar-benar punya komitmen pada komunikasi sosial ini, supaya komunikasi sosial ini bisa berimbas, memiliki pengaruh yang baik bagi karya pewartaan gereja. Itu sejarahnya. Dari situ kemudian dirayakan terus-menerus. Nah, perayaannya itu tadi seperti yang ditanyakan, mengambilnya adalah itu tadi seminggu sebelum perayaan Pentakosta. Jadi yang akan kita lakukan ke depan itu adalah minggu depan tanggal 21 misalnya, itu adalah hari komunikasi sosial sedunia itu. Nah, kemudian minggu depannya 27 itu baru Pentakosta begitu. Kenapa demikian? Nah itu pertanyaan yang sulit dijawab ya. Bisa jadi kemungkinan ya, ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah karena perayaan pertamanya memang dirayakan di sekitar itu. Di sekitar menjelang Pentakosta. Oke. Tetapi mungkin juga karena arti penting Pentakosta itu tadi bisa menjadi Pentakosta sendiri itu kan mempersatukan roh pemersatu, Roh Kudus itu kan, yang kemudian memberi daya kepada seluruh para rasul dan juga para murid pengikut Tuhan, dan di situ daya Roh Kudus ini yang mempersatukan, menjadikan mereka satu gereja. Nah, kesatuan ini dimulai dari bahasanya. Kalau kita baca turunnya Roh Kudus di Kisah Para Rasul, itu kan murid-murid berasal dari banyak negara berbagai macam latar belakang. Tetapi ketika mereka bicara, apa yang mereka sampaikan dipahami oleh orang-orang yang mendengarkannya. Nah, kemungkinan karena itulah komunikasi ini juga menjadi penting untuk menjadi dasar perayaan Pentakosta. Bisa dibilang begitu. Berarti kurang lebih kemampuan untuk kita gereja mengkomunikasikan kepada umat ya, ajaran-ajaran gereja, ajaran-ajaran Tuhan ya. Dan juga antar umat ya. Betul. Antar umat ya. Betul. Nah, sebelum ini kita tarik dulu ke belakang sendiri pada ilmu komunikasinya. Nah, ini ada kakak dosen ini ya yang di ilmu komunikasinya. Secara basic ya, ilmu komunikasi sendiri itu gimana sih? Kalau dari segi ilmu komunikasi, sebenarnya kita komunikasi mungkin orang seringnya berpersepsi bahwa kita sekedar ngomong gitu kan, sekedar ngomong, berbicara begitu. Tetapi sebenarnya kalau dibilang komunikasi itu adalah bagaimana kita menyampaikan informasi supaya di situ ada satu persepsi yang sama. Jadi inti komunikasi itu sebenarnya persepsi gitu kan. Jadi tidak sekedar pada kita ngomong, tapi pada pesannya apa yang ingin disampaikan. Nah, inilah sebenarnya yang mungkin orang mikirnya sekedar ngomong ya. Enggak, sebenarnya bukan ngomong, tapi apa yang mau kamu omongkan sehingga orang itu punya satu persepsi yang sama. Ketika kamu menyampaikan sesuatu tapi tidak sama dengan persepsi apa yang ingin kamu tujukan, ya itu belum terjadi komunikasi sebenarnya di situ. Masih ada, makanya muncul istilah miskomunikasi. Nah, disitulah ada persepsi yang tidak sama. Ketika persepsi itu sudah sama, disitulah komunikasi itu terjadi. Jadi kita menyampaikan sesuatu supaya persepsinya sama nih, gitu sih. Oke, supaya persepsinya sama, berarti kan dalam komunikasi itu kan ada kita berbicara dan kita juga mendengar. Betul. Ya, gitu ya, dua arah gitu kan ya. Nah, kalau berbicara ngomel terus gitu kan ya juga. Iya. Enggak ini. Siapa yang dengerin, siapa yang dengerin ya, gitu ya. Akhirnya ya yang diomelin juga nggak ngerti apa yang diomongin gitu kan. Nah, sekarang sebetulnya komunikasi sendiri kita tahu ada komunikasi media massa lah ya, misalnya media massa seperti itu. Nah, apakah mempunyai teknik yang berbeda gitu? Maksudnya gini, kalau kita ngomong media massa itu kan berarti kan hanya satu arah, bisa jadi satu arah ya, gitu ya, media massa ya, dibanding kita komunikasi one on one gitu ya. Nah, itu seberapa, apakah tekniknya berbeda, apakah ilmunya berbeda, apakah ini sih?
Kalau kita sendiri ngomong komunikasi memang harus belajar dari paling basic dulu, komunikasi antar pribadi dulu. Jadi kita harus ajarin itu, dan kita memang ajarkan bahwa komunikasi itu ada di berbagai macam level, mulai dari antar pribadi, bahkan intra pribadi, kita ngomong sama diri kita sendiri kan juga itu sebenarnya komunikasi gitu kan, sampai antar pribadi, sampai itu dalam kelompok, sampai mungkin yang terbesar nanti ya pakai media massa itu, yang sifatnya ya serempak satu arah, kita nggak tahu orang itu reaksinya gimana gitu kan. Nah itu yang memang sebelum setiap tingkatan punya kekasan dan ini sendiri, punya skill yang harus dikuasain itu sendiri gitu sih. Enggak, saya soalnya mikirnya kan pada saat Konsili Vatikan ya, kalau pada saat itu uskup atau paus waktu itu udah mulai berpikir pada komunikasi sosial. Saya rasa saat itu yang ada ya media massa ya. Betul. Mungkin ya pada saat itu ya. Televisi, radio, ya, koran yang masih begitu-begitu kan. Iya. Itu lebih ke arah mungkin satu arah ya dia ininya ya. Itu udah mulai dibanding sekarang. Sekarang yang lebih intens, orang bisa langsung dengan sosial media dan lain sebagainya ya. Perkembangan itu Romo di dalam sebuah dalam bentuk Komsos sendiri, Komisi Komunikasi Sosial, terjadi ini yang gap yang besar ataukah perkembangan yang besar apa enggak sih kalau Romo memperhatikan dari Komsos yang ada mungkin lah sekarang kalau kira. Iya. Kalau dibandingkan dengan yang tadi sempat kita bicarakan dari awal mulanya dengan sekarang, tentu sangat berbeda. Dan yang namanya sarana komunikasi ini kan juga akhirnya membangun pola pribadi, pola berelasi, pola sosial bahkan juga gitu. Misalnya gara-gara pandemi kemarin ada hal-hal yang turun mungkin ya berkenaan dengan relasi personal, tetapi kemudian ada yang melecut dengan cepat, misalnya dengan gampangnya orang bertemu dari berbagai jarak, mengatasi ruang dan waktu, dan kemudian bahkan juga segala persoalan komunikasi yang sebelumnya ada itu bisa terjembatani, kerja tidak harus pergi kemana dulu, bisa diambil dari jauh misalnya. Betul. Begitu, mengajar juga demikian, saya selesai master juga dari jauh, ujiannya juga dari jauh misalnya begitu. Generasi pandemi. Iya, masuk generasi pandemi gitu kan. Jadi ya itu tadi jelas berubah, jelas berbeda itu. Nah, bagaimana kemudian gereja menanggapi hal ini? Ya kita harus catch up, memang harus mengejar itu. Tetapi selain mengejar itu, beradaptasi dengan itu, kita nggak boleh lupa pada hal-hal esensial di dalamnya. Hal-hal penting seperti yang tadi dikatakan, soal apa sih menyamakan persepsi, soal apa sih pesan yang harus disampaikan kan gitu. Maka berkenaan dengan ini, komisi atau seksi komunikasi sosial, baik itu di keuskupan, di paroki, bagaimana menanggapi hal ini, memang harus bertolak dari yang mendasar ini tadi, bertolak dari pesannya, bertolak dari bagaimana pesan itu disampaikan. Maka memang kalau kita berkaca dari tema-tema Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang disampaikan oleh Paus kita, dari 3 tahun ini kan nyambung sebenarnya. Jadi tahun yang pertama dari 3 tahun ya terhitung, tahun 3 tahun sebelumnya itu ngomong tentang come and see. Indra, datang dan melihat. Kemudian tahun yang kemarin itu tentang to listen. Setelah datang, melihat, kemudian mendengarkan. Yang sekarang itu adalah untuk menyampaikan the truth in love. Menyampaikan yang benar dengan kasih. Maka ya bagaimana menyampaikan itu? Ya menyampaikan dengan hati akhirnya kan itu. Berarti masuk ya dengan maksudnya kembali kepada ilmu komunikasi ya, sesungguhnya ya. Betul gitu ya kan. Betul. Ya. Jadi memang dimulai dengan datang, melihat, mendengar, itu pun juga semua kan melibatkan kita masuk ke dalam
peristiwa atau pribadi yang kita temui, dan dari situ kita bisa berbicara, membicarakan apa? Kebenaran di dalam kasih. Ini yang harus dimiliki oleh, menurut saya, komisi komunikasi sosial, baik itu di keuskupan atau seksi-seksi yang ada di paroki. Bagaimana ketika mereka berusaha mencoba menyampaikan segala macam peristiwa yang terjadi di paroki, dinamika dan sebagainya, harus dilatar belakangi dengan ini tadi. Mulai dari melihat, kemudian mendengarkan dengan total, dengan tulus, dengan telinga yang terbuka, hati terbuka, sampai kemudian juga menyampaikan itu kembali dengan hati. Berarti dari kalau kita ngomong ya, dari awal dibentuknya komunikasi sosial, dilahirkannya Hari Komunikasi Sosial, dengan sekarang jauh lebih mudah sekarang mestinya kan? Jauh lebih dengan segala teknologi, dengan segala kemajuan, mestinya jauh lebih mudah dari gereja untuk lebih menjangkau umat, ini mestinya jauh lebih mudah ya. Tapi perlu diingat, ini juga pandangan saya pribadi, nanti bisa ditambahkan ya. Kemudahan, di satu sisi kemudahan itu juga menyimpan hambatan-hambatan, menyimpan halangan-halangan yang kemudian ya itu membuat komunikasi ini juga, kualitas komunikasinya juga bisa berbeda. Jadi di balik kemudahan ada tantangan-tantangan lainnya yang harus dihadapi di balik kemudahan itu. Betul. Itu saya pikirkan mungkin bisa ditambahkan oleh Kak Intan. Benar sih, salah satu tantangannya kan di kami sendiri di ilmu komunikasi itu kan juga selain kami mengajar, kami itu mencoba berbagi apa yang bisa kami bagi dan mendukung di gereja. Itu yang pernah atau yang saya alami dengan satu tim teman-teman dosen kami itu mengadakan kegiatan untuk ya bagaimana supaya gereja ini juga adaptif dan inovatif terhadap teknologi untuk membantu menyampaikan pesan itu tadi. Satu bentuk entah podcast atau apapun itu kan sangat segmented. Jadi ketika kita coba masuk ke gereja, oke, kita coba buatkan podcast, yuk kita belajar. Ya yang nyampe mungkin itu hanya keterima di yang anak muda. Tapi ini nih ada yang golongan tertentu yang mungkin nggak ngakses podcast gitu, bahkan untuk mendengarkan gaptek mungkin ya, untuk ngakses ke dunia maya aja mungkin itu juga susah, sehingga gimana dalam satu pesan mengemasnya dalam berbagai bentuk, tapi juga supaya orang-orang nih tahu pesannya apa nih ke semua. Nah itu yang kemarin sempat kita alami, ternyata nggak segampang itu. Kalau orang bilang gampang nih sekarang tinggal bikin podcast, bikin YouTube, iya gampang nyebarkan. Tapi nonton tuh belum tentu loh stay sampai 15 menit gitu kan. Mau dengerin sampai 15 menit tuh belum tentu. Dan belum tentu juga yang gereja yang umatnya banyak tuh juga dengerin loh. Itu yang kita alami. Jadi memang ada kemudahan dan ada memang tantangan sendiri sih. Kemarin selama kurang lebih 3 tahun ini kita sama-sama bikin podcast gitu ya, mengajarkan mulai podcast. Terus kita bentuk kedua itu bikin YouTube gitu kan. Nah itu yang sulit gitu, maksudnya sulit itu karena ya tantangannya ternyata segmen ini sangat berbeda dengan gaya penyampaiannya. Mungkin karena dia podcast yang kita coba bikin audio, jadi bentuknya audio supaya harapannya gampang nih disebarin lewat WA grup lingkungan gitu kan, wilayah. Tapi ya ternyata agak kurang juga animonya untuk menyasar ke yang istilahnya ya 40 ke atas tuh juga sulit ternyata, nggak semudah itu. Kita coba main ke YouTube nih, main yang audiovisual. Ternyata sama, untuk grabbing nonton, mendengarkan, stay itu juga ya tantangan sendiri, karena YouTube 15 menit mungkin kita bisa dapat apa atau mendengarkan atau menyampaikan apa, tapi ternyata ya membuat orang stay 15 menit itu juga tantangan juga, betul. Kecuali gosip kali ya. Betul, benar. Dan itu sudah melawan yang tadi, truth. Kalau gosip. Jadi orang lebih seneng mendengarkan yang nggak bener daripada kebenaran. Susah ini. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau tadi kita udah disinggung ya tegasnya dari Komsos, tim Komsos sendiri ya. Sebetulnya kalau dari pihak gereja sendiri ya, Komsos Komsos ini tugasnya tuh sebenarnya ngapain sih gitu loh. Kalau kita melihat dari sejarah ini tadi, jelas bahwa kerinduan dari Paulus VI yang saat itu mewakili gereja adalah supaya gereja itu bisa
membuka matanya lebih lebar kepada dunia. Jadi menangkap semua yang terjadi di dunia itu dengan baik. Ini hubungannya dengan yang tadi come and see kan, melihat dulu gitu kan, mendengarkan apa yang terjadi. Sorry, saya potong. Gereja ini berarti umat juga kan ya? Semua pasti, kan ya? Semua iya, kita pasti. Okay. Jadi jelas bahwa yang disampaikan oleh Paulus ke-6 dalam termasuk ini apa? Konsili Vatikan kedua itu kan bagaimana gereja yang dulu sebelum Konsili Vatikan kedua itu kan tinggi-tinggi dengan bangunan yang terpisah gitu kan, kastanya misalnya begitu sulit diakses dan sebagainya. Ini sekarang mulai membuka diri, ya kan, mulai mendengarkan apa yang diperlukan, dibutuhkan, dan juga menyambut kedatangan gitu kan. Nah, salah satu cara untuk mempermudah bagaimana semua orang bisa datang kepada gereja itu adalah lewat media komunikasi sosial ini tadi. Maka saat itulah Paus merasa televisi, radio, media cetak itu menjadi sarana yang ini tadi, merangkul umat, menyampaikan pesan gereja. Bukan musuh itu kan gitu. Ayo kita pakai ini. Nah, itulah yang kemudian juga sampai sekarang itu berusaha dihidupi dengan adanya komisi dan seksi komunikasi sosial ini. Supaya media sosial yang terus berkembang, media komunikasi yang terus berkembang ini itu tetap bisa digunakan oleh gereja untuk menangkap ini tadi kebutuhan seluruh umat. Dan kemudian gereja menanggapi. Balik lagi, gereja itu bukan hanya hierarki, bukan. Gereja itu semuanya umat Allah itu, supaya mereka hidupnya tidak sendiri di istana gading yang tidak terjamah, tetapi akhirnya mau masuk ke dalam masyarakat dan terlibat di sana, sehingga pesan menjadi garam dan terang dunia itu bisa terjadi di situ. Maka perannya besar. Kalau kita ngomong kemudian seksi komunikasi sosial ini tadi, perannya besar sekali, seksi komsos ini. Bukan hanya sekedar tadi yang sempat kita bahas ya, membuat dokumentasi, mungkin ya. Kan cuma potret syuting atau menayangkan tayangan streaming, bukan hanya sekedar itu. Ya itu baik, itu tetap bisa dilakukan. Tetapi juga perlu yang namanya memberi edukasi. Bagaimana sih menggunakan sarana komunikasi media komunikasi ini dengan baik, dengan bijaksana. Edukasi ini juga perlu. Mendampingi orang tua, mengedukasi anak-anaknya. Nah, makanya kan menjadi komisi komunikasi sosial di paroki ya, betul ya. Jadi ya ini sebagai para edukator bangsa ini tugasnya bisa ke sana terus kemudian. Jadi monggo bisa ditambahkan perannya. Saya dari situ kan, berangkatnya dari situ. Nah, kalau kita ngomong tadi teknologi balik Romo, sebenarnya kan memang kita harus adaptif dan kita juga istilahnya mengambil peran. Cuma kembali lagi kita harus lihat bahwa ternyata media massa itu nggak semasa yang definisi orang-orang dulu definisikan. Semakin kesini justru menurut saya media massa itu semakin personalized, jadi sangat pribadi banget. Misal nih, dulu karena adanya TV gitu kan, mungkin satu acara sama gitu ya, oh acara apalah contohnya mungkin yang zaman anak 90-an, oh ada Akademi Fantasi gitu. Kita habis ada tayangan nih, besok pagi itu kan kita jadi obrolin banget, siapa eliminasi, ini gitu kan. Tapi sekarang nggak bisa gitu. Sekarang itu justru belum tentu loh, saya itu mengakses, ada nih akun namanya Suka Sembayang, itu isinya kalau Romo sama Om Ni lihat itu kan sebenarnya gaya kita menyampaikan tentang ajaran Katolik atau segala fenomena di gereja oleh salah satu orang, saya belum bisa sebut dia influencer ya, salah satu akun gitu, dia bikin aktivitas anak muda tuh ngapain sih, orang anak muda Katolik, dia latihan kur, tapi dengan yang simple. Nah, tapi apakah kemudian misalnya Om Li juga ngelihat, kan belum tentu gitu ya, dan itu akan jadi tantangan, sehingga tugas Komso sendiri tuh pewartaan ini memang harus bisa melihat semua sisi sekarang, karena yaitu tadi media sangat personalized, sehingga apa yang ditonton belum tentu saya juga nonton loh sama gitu. Nah, tapi bagaimana cara kita supaya satu pesan yang sama dengan berbagai istilahnya berbagai media, berbagai bentuk itu tetap satu, bisa sinkron gitu. Jadi harus pada satu pesan yang sama itu tadi gitu.
Itu juga menjadi peran yang penting Iya. untuk ini tadi, seksi komunikasi sosial ya, Komsos. Menyingkronkan itu, harmonis pesannya, walaupun dengan gaya yang berbeda-beda. Susahnya saingan sendiri-sendiri. Betul. Nah. Komsosnya mana, Iya. channelnya siapa. Apalagi waktu pandemi. Nah, Rebutan ya. Rebutan komsos mana ya kan? Itu Setelah dia. sekarang udah pada pasif lagi. itu Saya dia. bener loh, saya merhatiin loh YouTube-nya komsos mana ya. Apa tayangan terakhir tuh 2 tahun lalu gitu. Iya, Ya kan? betul. Iya, 1 tahun lalu, 2 tahun lalu. Produktivitasnya jadi berkurang lagi gitu loh. Itu pada saat pandemi, iya, Iya. wah semua gitu digerakkan. Tapi ketika itu kalau dari hierarki gereja sendiri mau gimana caranya ini? Apakah Komsos ini loh supaya tetap produktif ya dengan kreativitasnya dan lain sebagainya. Iya. Baik, kalau dari saya sih pendampingan ya, yang paling penting yang pertama kalau dari hierarki jelas pendampingan. Pendampingan itu yang membuat itu tadi arahnya jelas, kita mau kemana, produktivitas kita ini nih untuk apa dan sebagainya. Ini kan pendampingan sebenarnya. Pendampingannya. Jadi hierarki yang bisa dilakukan itu. Nah, persoalannya adalah sekarang kalau semuanya banyak begitu, pendampingannya bagaimana kan begitu. Harusnya ya dari komisi yang mendampingi kalau misalnya ada di paroki-paroki. Ya setidaknya ya bertemu untuk menyingkronkan dan memberi wadah untuk itu. Itu yang bisa dilakukan hierarki. Yang pertama itu soal pendampingan, memberi wadah. Kalau soal produktivitas, soal apa ya, gairah untuk terus menghidupkan, itu balik lagi soal bagaimana kita menganggap ini penting. Bagaimana kita menganggap bahwa apa yang mau disampaikan kepada umat ini penting. Sehingga apa yang penting itu terus-menerus ya walaupun mungkin ditonton sedikit, walaupun tapi kita tetap ayo berusaha terus bagaimana kita hidup dengan ini ya, bukan untuk pertama-tama mencari popularitas, tapi ya itu untuk membantu umat, membuka mata umat untuk menjangkau lebih banyak umat, mungkin itu. Tapi balik lagi ya, karena sifatnya media tadi semakin personalized dan sebagainya, saya gambarkannya itu seperti ya akhirnya selera makannya orang memang beda-beda. Saya misalnya lebih suka, ya itu kan namanya fit kan, kita kan dikasih makan apa oleh media-media ini kan, karena kita sering makannya ini ya kita dikasih makannya itu kan itu akhirnya. Ya akhirnya itu personalize-nya di situ ya, bagaimana kita bisa masuk dan memberitahukan kepada umat bahwa apa yang kita hasilkan, apa yang mau kita sampaikan itu membangun mereka. Itu yang kita mau usahakan terus supaya kita tetap juga semangat memproduksi sesuatu, termasuk kita berusaha memproduksi ini. Seperti tadi yang dikatakan di awal, memang semua umat tahu apa itu Hari Komunikasi Sosial Sedunia. Nah, kalau orang merasa merasa perlu untuk mengetahuinya dan dengan mengetahuinya dia bertumbuh, berkembang dan menganggap pesan ini penting, maka ya kita perlu mengusahakan ini terus, begitu saya. Berarti kan memang Hari Komunikasi Sosial Sedunia ini kan sebenarnya dirayakan oleh semua umat gitu kan? Ya. Iya toh? Ya. Bukan orangnya, oke ini Hari Komsos, berarti yang merayakan ya anggotanya Komsos saja. Iya kan? Betul. Ada salah kaprah kayak begitu kan? Dan bahkan di liturgi itu masuk dalam rumusan. Oke. Ya, kemarin saya yang membantu membuat ini ya, kan masuk dalam novena ya itu nanti ya, Hari Minggu Komunikasi Sosial itu nanti kan masuk dalam rangkaian novena. Dan di setiap novena itu kan ada temanya. Nah nanti bisa dicermati hari Minggu itu nanti adalah komunikasi temanya. Kenapa? Saya tidak membuat loh itu. Karena apa ya? Karena itu Hari Minggu Komunikasi. Jadi ini untuk semua orang, semua umat. Dan ini harus romonya pun memahami pesan ini dan menyampaikannya kepada umat yang memimpin misa tadi. Betapa pentingnya komunikasi ini. Bukan hanya sekedar hari ini Hari Komunikasi Sosial Sedunia kita peringati. Bukan hanya sekedar itu, tapi mengapa komunikasi itu penting. Nah itu Roh Kudus yang membantu kita berkomunikasi dengan Tuhan
dan juga dengan sesama, kan begitu. Iya Bang, harapannya Iya. dengan Pentakosta itu kita akan lebih bisa berkomunikasi ya, baik Iya. dengan Tuhan langsung, karena ya istilahnya udah ada channelnya, udah ada Iya. Roh Kudus sudah langsung. Udah kasih channel khusus langsung ya, frekuensinya udah langsung Iya. dengan Roh Kudus itu ya. Oke, dan apa tadi arti komunikasi sesungguhnya adalah datang ya, kalau saya datang, melihat, mendengar dulu, baru menyampaikan, baru ini kan. Menarik ya. Jadi sobat rumah saya, jadi Hari Komunikasi Sosial Sedunia bukan hanya miliknya para anggota si Komsos ya. Jadi tolong ya. Jadi jangan pada hari ini, pada Hari Komunikasi Sosial Sedunia, Anda ngasih selamatnya hanya pada si Komsos. Selamat ulang tahun. Bukan. Ini untuk kita semua umat Gereja Katolik ya. Bagaimana kita bisa lebih mengerti cara berkomunikasi yang menjadi garam dan terang itu di tengah-tengah dunia. Dengan berkomunikasi ya, harapannya seperti itu ya. Oke, menarik sekali. Kak Intan mungkin ada mau ditambahin lagi nih dari segi ilmu komunikasinya lagi nih. Pesan tadi benar sih kata Romo Puri bahwa pesan Hari Komsos itu kan memang beruntutan gitu, dan itu benar banget. Jadi memang PR ketika kita berkomunikasi atau menyampaikan pesan yang harus menjadi dasar kita itu adalah mendengarkan kalau saya. Jadi kalau saya itu lebih suka dengan kata mendengarkan dibanding mendengar. Jadi kenapa kalau mendengar tuh iya saya dengar gitu ya, Romo Puri listen ya. Iya, listen not gitu hear ya. Iya. Terus ya saya tahu Romo Puri bilang gini, tapi kalau kita mendengarkan itu ada proses di mana kita mencoba mencerna apa sih sebenarnya yang mau disampaikan, apa sih yang sebenarnya disampaikan Romo Puri. Kita benar-benar meresapi, mendengarkan, terus akhirnya kita bisa bicara sesuai dengan pesan yang tadi disampaikan Romo Puri. Karena kalau listen and hear gitu ya, coba mendengar aja kan ya sudah dengar, tapi mendengarkan kita bisa meresapi ngomongnya tadi yaitu sesuai dengan dari hati. Tadi kan kalau pesannya Uskup Paus kita dari hati gitu kan. Kemudian kita bisa bicara dengan baik gitu kan harapannya. Nah, ini sih yang menjadi PR bahwa harapannya tidak sekedar kita berbicara atau menyampaikan, tapi kita juga mendengarkan dulu. Nah, itu 2 PR ketika kita berkomunikasi itu memang yang paling sulit dan memang harus dasar kita pahami gitu. Jadi tidak sekedar kita ngomong, tapi apa yang kamu mau omongkan, mendengar dari orang lain, mendengarkan dari hatimu, kamu harus ngomong apa supaya keluarnya ya berbicara dengan baik dari hati itu tadi. Oke. Menarik sekali obrolan kita, walaupun santai tapi daging semua ini. Kebetulan ini daging semua ini. Ada lemaknya Ada lemaknya dikit lah. Lemaknya lebih banyak sih. Oke. Nah, sobat rumah saya, demikian untuk akhir episode kali ini ya. Semoga ini bisa menjadi pencerahan lah buat kita semua tentang Hari Komunikasi Sosial Sedunia dan bagaimana kita harus berkomunikasi ya sesuai dengan pesan dari Bapak Paus. Nah, jadi saya rasa ini sangat menarik. Kalau ini saya lanjutkan, ini bisa sampai malam, sampai besok pagi nggak kelar-kelar karena menarik sekali ya. Oke, terima kasih sekali lagi Romo Puri, Kak Intan sudah boleh ngasih kita sedikit pencerahan lah ini bagaimana komunikasi sosial ya, dalam gereja terutama ya. Oke, sobat rumah saya, kita akhiri episode kali ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, ya, like, dan share. Ya, karena komunikasi, ya salah satunya ya share. Ya, supaya kita bisa mengkomunikasikan Hari Komunikasi Sosial Sedunia ini. Oke, saya Louis Lee pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa dan bye-bye. Bye. Bye-bye.